akhirnya tetap berhubungan dengan psikiater dan minum obat kan? Minum obat 2022 lebih tepatnya. Setelah ribut sama suami, karena dia kan di waktu itu masih belum percaya sama kesehatan mental, dalam artian benar-benar involved gitu. Jadi 2002 kita ribut, berantem. Saya bilang, bawa saya aja deh ke rumah sakit jiwa, biar saya dirawat aja. Saat ini kan Ibu Laura memang kelihatan udah mengerti, dan tentunya semua pemikiran-pemikiran yang tidak mengenakan itu sudah boleh dikatakan teratasi ya, Bu Laura ya. Oke, apa sih yang dilakukan psikiater itu sampai bisa menolong seperti itu gitu? Dalam tanda kutip, pertolongan itu kan satu-satunya dari Tuhan gitu, selalu bilang gitu kan ya. Udah berdoa terus selama ini kok, tiap kali larinya ke Tuhan kok. Bagaimana akhirnya biarin suami nggak percaya juga tetap hubungin psikiater, dan apa yang dilakukan dia gitu sampai menolong? Coba. Gini, 2019 tuh saya ada rencana jalan-jalan ke luar negeri. Dari pemikiran dari situ saya cuma takut kalau saya ke-trigger di luar negeri, nanti akan repot lagi bulangin jenazahnya. Gitu. Jadi out of the blue, saya tulis di medsos, I need help. Maksudnya ini the last time saya cari gimana ya untuk mengatasi hal ini. Ternyata sesama orang depresi itu punya radar. Bisa tahu nih kayaknya ada yang nggak benar. Teman saya tuh kontak. Dan dia encourage saya, bilang, lu harus cari bantuan ahli. Udah gak bisa lagi, lu sendiri nih. Handle sendiri, cuman kontak sama Tuhan segala macam. Akhirnya saya memberanikan diri. Atas dorongan dia, ke psikolog dulu. Jadi sebelum pandemi tahun 2020 saya ke psikolog. Psikolognya bilang, Ibu, ini udah terlalu lama. Dari tahun 2000 ke sekarang tahun 2019 waktu itu terlalu lama. Gak bisa lagi dengan terapi yang kita ngobrol, kita journaling, kita bikin what to do, apa segala macam, itu udah gak perlu. Ibu harus perlu intervensi dengan obat. Kebetulan psikolog yang saya hubungi pertama kali juga Kristen, anak Tuhan. Setelah dari psikolog, saya memberanikan diri ke psikiater. Tanpa suami tahu. Dikasih obat. Dikasih obat, itu rasanya luar biasa gak enak. Oh, pertama dikasih obat gak enak? Gak enak banget. Nggak nyerah tuh? Saya ngerasanya begitu minum obat itu ya, kayak dibikin setengah pingsan gitu, di knockdown. Dari semua pemikiran saya yang kayak frekuensinya tinggi, dikasih obat tuh langsung turun. Oh, oke, ngerti. Sengaja ditekan supaya jangan terlalu berat tensionnya gitu maksudnya. Tensionnya dibilang, jadi kayak kalau ini kayak orang nge-fly gitu lah ya. Jadi saya ngantuk luar biasa, dan itu kurang lebih 10 hari. Dimana saya sembunyi-sembunyi minum obat, saya masih dalam kondisi ngantuk gitu ya, bawa mobil, dan saya bilang, itu pertolongan Tuhan loh. Dari seluruh jalan hidup saya, di mana Tuhan ada di situ. Saya minum obat, saya nggak nyerah. Setelah 10 hari, terus rutin minum obat, itu moodnya stabil. Nggak lagi marah-marah, ngamuk ke anak. Saya bisa gampang meledak, karena beban emosional ya, beban emosional itu juga gampang meledak ke anak. Oh, itu salah satu yang kalau kita bisa melihat seorang siapa ibu atau bapak pun yang gampang meledak-ledak, sebenarnya harusnya something wrong in the mental. Entah dia ada luka, entah dia ada unfinished business, entah dia ada trauma, ada hal yang belum dia selesaikan di masa lalu, pasti seperti itu. Karena orang kalau udah selesai dan pulih dan sembuh, itu dia secara emosional stabil. Marah mungkin,
Tapi ada penyebab tertentunya gitu. Tapi nggak yang bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar marah, bentar-bentar nangis gak jelas, tantrum gitu. Iya, nggak akan begitu lagi ya. Oke, jadi terus sesudah itu pergilah ke psikiater. Jadi 10 hari itu walaupun kondisinya nggak enak, ngantuk. Terus-terusan saya suaminya ya, nanti kita tanya suami ya bagaimana dia melihatnya. Kemungkinan besar sih dia nggak gitu perhatikan ya gitu. Jadi setelah masih pengobatannya itu kan harusnya long term, benar-benar long term ya kalau untuk. Pokoknya 10 hari kemudian sudah berdampak baik. Sudah berdampak baik. Mood saya jauh lebih stabil, ngerasa lebih tenang gitu ya, lebih rileks dan kayak kayak nggak lagi mikirin yang ini ada sesuatu yang enak nih, bisa nikmatin sedikit kayak gitu. Jadi udah bener-bener rasanya jauh lebih baik. Jadi bukan sekedar autopilot lagi hidup ini itu. Ya. Dan itu masih terus berjalan. Tiba-tiba berhenti karena suami tahu. Dia bilang, kenapa minum obat? Nanti lu kecanduan. Nanti lu ketergantungan. Jadi baru kurang lebih sekitar 3 bulan, akhirnya berhenti obatnya. Saya simpen, saya buang. Padahal belum saatnya berhenti? Belum saatnya berhenti. Itu 2020. Dan itu naik turun moodnya balik lagi. Akhirnya moodnya balik lagi, berantakan lagi. Tapi di antara jeda itu tahun 2021 suami bilang, ya udah, lo kan dulu katanya tertarik juga dengan psikologi kan, ya udah coba aja kuliah atau cari apalah gitu. Akhirnya ketemu dengan LK3. Makanya sampai sekarang saya bilang saya nggak pernah mau lepasin komunitas saya di LK3 karena disitulah teman-teman saya itu dengan foundernya Pak Julianto, Pak Julianto Simanjuntak, itulah yang akhirnya bikin saya kayak berobat jalan dan sembuh. Ketemu konselor yang benar-benar punya ilmu konseling pastoral. Kita ngerespon orang baik, tapi belum tentu benar. Tapi orang merespon dengan benar, pasti hasilnya baik. Ibu lagi sedih, lagi susah. Orang niatnya baik akan bilang ini semangat ya. Tapi kata-kata itu belum tentu membuat orang semangat, maksudnya gitu. Nyampe enggak gitu loh. Tapi kalau bilang enggak apa-apa, sekarang lagi sedih, kamu mau cerita enggak sama saya? Saya bisa bantu apa? Itu adalah respon yang benar. Kalau cuman orang lagi kedukaan yang sabar ya, kurang sabar apa dia? Tapi kalau kita bisa datang dengan it's okay, memang kehilangan itu berat. Ambil waktumu untuk berduka. Nah, respon-respon seperti itu yang saya pelajari di LK3. Jadi pada waktu ketemu LK3 itu obat dokter udah berhenti tuh? Karena nggak boleh lanjut. Tapi LK3 itu dengan komunitasnya itu menolong. Karena LK3 kan singkatan apa? Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Oke. Nah, jadi saya masuk tuh kelas konselingnya. Jurusan keluarga dan kesehatan mental. Ketemu sama orang-orang yang sama-sama hamba Tuhan. Dan mereka terbuka tentang kesehatan mental. Bahwa orang Kristen juga gak ada yang kebal. Dan di situ saya ngerasa, saya diterima. Saya bisa open kondisi saya yang berantakan ke mereka. Dan mereka welcome. Kita sama-sama belajar. Gimana caranya menghadapi. Dalam pelayanan kita diperlengkapi seperti itu. Nah, sebenarnya ikut LK3 itu bukan motivasi utamanya menyembuhkan, tapi ternyata efek sampingannya itu ya. Sebenarnya tujuan saya memang kayak berobat jalan. Jadi waktu ditanya pertama kali tujuan ikut LK3 apa, saya bilang untuk memulihkan diri. Gitu. Sebenarnya dia kan untuk memperlengkapi. Iya, untuk memperlengkapi. Supaya melayani di bidang konseling kan. Betul sekali. Gitu. Tapi akhirnya saya jadi berobat jalan. Iya, gitu. Betul. Saya akhirnya tahun 2021 saya masih berantakan nggak, Mas? Masih. Dalam kelas-kelas, kalau misalnya ada kelas-kelas tertentu, saya masih ngedrop. Rasanya kayak males belajar nih, apa sih lah, kayak omong kosong doang, itu masih gitu loh. Karena memang secara struktur di otak nih, kimia otak saya kan masih berantakan. Belum balance. Berantakan. Gitu. Tapi teman-teman ini, kayak pokoknya saya tahu ada teman yang tahu kondisi saya. Teman-teman saya ini di kelas saya, nama kelas saya kelas Hana, ini bantu saya loh. Dalam artian secara tidak langsung, mereka nggak menghakimi saya. Mereka terima saya apa adanya. Seperti itu. Luar biasa ya. Dampaknya seperti itu ya. Saya juga kaget LK3 menerima orang yang
yang mau masuk karena ingin pemulihan diri, pikirnya kan ingin memulihkan orang lain. Sebenarnya banyak, saya rasa juga beberapa yang masuk LK3 juga ada yang seperti Bu Laura, seperti saya berobat jalan lah ya ngomongnya gitu. Tapi akhirnya setelah pulih ya, saya sendiri setelah pulih akhirnya walaupun kan saya belum ikut sertifikasi itu, jadi saya belum konselor nasional, itu baru cuman pembelajar sertifikat aja nih gitu. Nah, karena saya punya pengalaman saya ODGJ gitu ya, saya kayak jadi buka support system gitu loh. Saya mau jadi temen curhat nih. Kayak sekarang saya terbuka begini di podcast. Kemungkinan ada yang kontak saya untuk cerita gitu kan. Nah, beberapa orang itu memang akhirnya reach out ke saya. Gitu. Jadi bagi saya ya oke lah, teman-teman saya yang secara virtual, yang online, bahkan saya bisa menjangkau banyak orang di berbagai negara gitu ya. Makanya saya nggak menolak undangan Bu Grace, gitu, karena saya mau ningkatin awareness. Bu Laura kalau sampai menerima gitu begini ya, artinya orang yang mau chatting dan sebagainya, sebenarnya kan nambah kerjaan dalam tanda kutip. Tapi sekarang bearable buat Bu Laura ya. Kalau zaman dulu pasti nggak bisa. Nggak mau. Nggak bakalan bisa. Karena saya nggak punya. Udah nggak kuat lah. Nggak punya toolsnya, saya nggak tahu harus apa. Walaupun saya tahu dengan pasti orang depresi itu pengennya apa. Cuman pengennya ditemenin, dikasih pertanyaan, apa yang bisa aku bantu buat kamu. Bukannya lu ngucap syukur ya, bukan itu. Oke, bisakah Bu Laura merasa begini sekarang? Oh ya, apa yang menimpa saya sampai saya lewati at this stage itu ada maksud Tuhan. Menggunakan kelemahan ini untuk jadi alat bagi orang yang saat ini banyak banget yang butuh gitu kan. Sangat banyak. Apakah bisa seperti itu nggak Bu Laura? Sangat. Jadi saya sampai mikirnya gini, kalau saya nggak sakit mental, kalau saya nggak open diri saya di podcast, Tuhan nggak akan jadiin rencananya Dia dalam hidup saya itu nyata. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang tiba-tiba kontak ke saya terus dibilang, Ci terima kasih ya, I feel better now, itu rasanya saya tuh kayak duit juga nggak bisa ngebayar hal itu loh, gitu loh. Recognition-nya datang dari situ ternyata. Iya. Dan rasanya tuh kayak yang wow gitu loh. Purpose-nya ya itu, tujuannya itu. Kayak bilang, kenapa sih lo mau buka aib dalam artian terus gimana nanti orang tua lo, gimana nanti saudara-saudara, gimana anak lo gitu loh. Lo mereka tahu, anak saya tahu kondisi saya. Dan kalau misalnya gini, tunggu ya, mami hari ini ada klien, mereka tahu. Oh berarti hari ini di malam itu saya akan menyediakan waktu saya untuk teman saya yang mau curhat. Luar biasa. Puji Tuhan ya Bu Laura. Akhirnya tetap berhubungan dengan psikiater dan minum obat kan? Minum obat 2022 lebih tepatnya. Setelah ribut sama suami. Karena dia kan di waktu itu masih belum percaya sama kesehatan mental dalam artian benar-benar involved gitu. Jadi 2002 kita ribut, berantem. Saya bilang, bawa saya aja deh ke rumah sakit jiwa. Biar saya dirawat aja. Gitu. Nah setelah 2002 itu saya bawa dia ke dalam ruang konsul. Mukanya nggak enak Bu. Ini apa sih gue mesti kayak istri gue gila atau apa gitu ya. Pokoknya saya paksain dia masuk, dia konsul, dia dengerin dokternya bilang kondisi saya itu sebenarnya sudah sangat parah. Bapak nggak tahu Pak kalau ibu tuh kondisinya berat banget gitu. Jadi dia dengan berat hati menerima saya melanjutkan pengobatan. Lanjut terus. Sambil dibarengi dengan saya konseling di LK3 dengan konselor kemahasiswaan plus dengan konselor pribadi. Akhirnya pelan-pelan kurang lebih setahun lah ya. Jadi dari semua dosis obat yang tinggi akhirnya turun, lepas, terus cuman tinggal maintenance doang. Itu setahun treatment? Setahun treatment. Oh, ternyata not that bad ya. Maksudnya tuh kita pikirnya kan seumur hidup nanti harus minum obat. Ada gitu. beberapa yang memang harus seumur hidup minum obat. Seperti gangguan kepribadian bipolar itu mau nggak mau harus dikontrol terus. Karena itu berbeda. Ternyata kasusnya Bu Laura tuh yang saya dengar ya itu kekurangan serotonin. Itu hormon apa enzim ya? Hormon. Jadi dia pengatur mood. Jadi ada 4 ceritanya, ada serotonin, itu yang ngatur mood, kita bahagia, kita tenang gitu ya. Ada dopamin, dopamin itu yang bikin relax tuh. Nah biasanya kalau kita makan coklat gitu kan, ada rasa puas, nah itu dopamin. Ada serotonin, dopamin, endorfin, satu lagi saya lupa.
Gitu. Nah itu semuanya yang bikin kita bekerja dengan baik. Kalau orang normal semuanya balance, tanpa ada luka, tanpa ada trauma, itu hidupnya balance. Bisa berpikir dengan baik, berinteraksi dengan baik, nggak gampang baperan dan sensi. Nah itu. Oh, ternyata kalau Bu Laura itu ditemukan serotoninnya yang kurang, yang berkurang. Jadi di attack di bagian itu pelan-pelan terus menolongnya. Oke. Luar biasa ya Bu. Aku mendengar banyak sekali dan sesungguhnya dapat ilmu-ilmu juga. Iya. Jadi pasti kita berdoa ya. Banyak sekali keluarga tidak di-reveal. Ya, mungkin sahabat Crosstalk kita yang mendengarkan podcast ini merasa ternyata di rumah aku juga begitu. Kadang mood aku nggak bisa tertahankan dan sebagaimana Ibu Laura yang mengalami. Kadang saya nggak bisa nahan emosi saya. Ada anak yang bisa didotin di kepalanya ke dinding, Bu, ya kan? Yang ditempelin, perlakuan keras dan sebagainya. Ya, bukan semata-mata kita memang nyalain mental illness, tapi bisa jadi itu karena mental illness. Betul. Bukan sekedar karakter yang salah, karakter yang jahat, bukan. Tapi bisa jadi memang ada kandungan tertentu di otak kita yang memang yang tidak seimbang lah ya. Seimbang menyebabkan hal seperti itu. Saya udah doa setengah mati tapi nggak bisa berubah misalnya. Tidak ada salahnya ternyata Tuhan juga mengirimkan. Betul. Ilmu pengetahuan, mengirimkan semakin hari semakin advance, dokter spesialis penyakit jiwa yang memang diberi atau sebutnya Tuhan memang sudah karuniakan ke satu bidang kesehatan yang sangat unik. Kita selalu menghargai dokter jantung, dokter paru-paru gitu ya, internis. Kita pikir SPKJ siapa dulu mungkin jarang yang mau kuliah itu juga ya karena semua orang menyembunyikan dirinya. Tapi sekarang semakin banyak orang yang ngantri kalau kita lihat dokter itu juga susah loh bikin janji Bu. Betul. Sekarang karena begitu banyak orang bahkan anak-anak muda, anak-anak kita yang mengalami sebuah yang disebut mental illness yang sering kita judge bahwa mereka anak-anak yang sangat lembek dan lain sebagainya. Tapi mana tahu mereka menjadi demikian oleh karena sesuatu hal. Karena kita atau karena ada sesuatu zat kimia dalam otaknya yang memang lemah. Betul. Karena itu sahabat Crosstalk, ayo mari kita boleh menganalisa bagaimana kondisi kita, kondisi keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita lebih jauh dan percayalah Tuhan juga memakai segala hal. Bukan Tuhan tidak mau menolong, tapi Tuhan juga bisa memakai ahli-ahli di bidangnya, di bidang kejiwaan untuk mengatasi mental illness Anda. Selalu akan ada jalan keluar. Amin. Percayalah kepadanya. Nah, Bu Laura mungkin mau nasihat, memberikan sedikit nasihat kepada sahabat Crosstalk. Bukan nasihat sih, lebih ke arah saran ya. Jadi sobat Crosstalk, kalau misalnya dirasa memang sudah tidak lagi bearable gitu, udah nggak bisa lagi ditahan, jangan malu untuk ketemu psikolog, jangan malu ketemu psikiater, jangan malu ketemu konselor yang mumpuni, yang punya ilmu konseling pastoral secara Kristen gitu. Tutup kuping aja sama orang bilang, lu gila, lu kurang bersyukur, kurang iman. Karena kesehatan mental itu tanggung jawab kita sendiri. Gitu loh. Kalau kita berfungsi dengan baik, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita juga akan rasanya lebih nyaman. Ya. Seperti itu. Betul ya. Yang diuntungkan juga kita sendiri ya. Kita sendiri. Jadi sekarang Bu Laura bisa hidup dengan lebih menikmati hidup itu. Betul. Dibanding sebelumnya. Hidup sekedar karena gue masih napas gitu kan. Seperti itu. Iya. Karena aku punya suami harus aku jaga image-nya. Anak hamba Tuhan gitu kan. Karena anak-anak bukan karena dirinya mampu menikmati. Sekarang Bu Laura lebih bisa menikmati kan keadaan bagaimana Tuhan pakai Ibu secara spesifik. Betul. Betul. Jadi kayak misalnya saya ngalamin sakit itu untuk mempersiapkan saya nolong orang yang sama seperti menemukan purpose hidup. Iya. Betul ya? Betul. Oke, puji Tuhan. Baik, Sobat Crosstalk, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk kita saat ini bersama dengan Ibu Laura. Dan kami percaya ada banyak pelajaran yang bisa kita tuai atau kita dapatkan dari sharing dari Ibu Laura. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita. Sampai jumpa dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar.
dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.